Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat iman hingga hadir di tempat yang mulia ini tak lain dalam rangka memenuhi panggilan Allah, menjalankan kewajiban kita yaitu melaksanakan salat. Dan alhamdulillah kita laksanakan secara berjamaah. Semoga kita senantiasa dapat menjaganya terus menerus sampai akhir hayat kita. Salawat serta salam mari kita sama-sama sanjungkan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang selalu istiqomah menjalankannya. Mudah-mudahan kita salah satunya untuk menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelak kita berharap mendapatkan syafaat yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati seluruh jajaran pengurus DKM Masjid Anas, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Pada pagi hari ini kita kembali bertemu dalam rangka mengisi waktu syuruk, dan yang utama adalah kita mengadakan itikaf di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan duduknya kita di sini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, sebelum kita mulai kaji kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan pada pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa kullunatus salihah wa barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita akan sama-sama berdiskusi mengenai pentingnya menjaga sholat. Sebagaimana kita ketahui bahwa sholat adalah tiangnya agama. Tidak ada orang muslim yang dikatakan beriman kecuali dia melaksanakan sholat. Maka apabila dia tidak melaksanakan sholat, maka dia berarti
keluar dari agama Islam. Oleh karena itu, berkali-kali barangkali saya mencoba menyodorkan materi ini walaupun tidak mendalam, tetapi mari kita sama-sama berdiskusi kenapa kok kita disuruh menjaga sholat, ada apa sebenarnya gitu. Sebenarnya kan kalau kita ketahui, kita merasakan hari-hari begitu saja, biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa. Kalau orang itu sudah terbiasa, jadi kalau dibilang ala bisa karena biasa gitu kan. Kalau sudah biasa, ya begitu aja gitu, nggak ada apa ya lebihnya gitu. Nah, mari kita coba membahas sedikit gitu. Kenapa kok orang Islam itu yang menjaga salatnya pasti dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pasti dijaga dalam kehidupannya, pasti ditinggikan derajatnya, pasti juga dimudahkan segala urusannya. Apakah kita yakin dengan itu? Mari kita coba melihat bahwa ketika kita mau melaksanakan sholat, kita disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk berwudu. Kemarin kita sudah membahas bab wudu. Wudu itu begitu pentingnya dan harus sempurna. Manakala tidak sempurna wudunya, sebagaimana Rasulullah SAW bertemu dengan sahabat yang sedang sholat, maka suruh mengulangi sholatnya sampai 3 kali. Oleh karena itu begitu pentingnya wudhu itu, sampai-sampai akhirnya Rasulullah mengajak sahabatnya ke tempat wudhu dan mengajarinya bagaimana wudhu yang sempurna. Kemarin kita sudah membahas itu. Mudah-mudahan ini menjadikan bekal kita untuk melangkah ke tingkatan berikutnya. Setelah kita mengambil wudhu, kita memiliki wudhu yang baik, yang sempurna, maka badan kita sesungguhnya dalam keadaan suci. Suci secara lahir. Akan tetapi yang lebih penting adalah suci secara batin. Karena kita mengetahui Allah tidak akan menerima umatnya kecuali dalam keadaan suci. Oleh karena itu ini menjadi penting buat kita semua, catatan kita semua. Perlu digarisbawahi barangkali bahwa kebersihan itu adalah merupakan yang sangat-sangat penting dan menjadikan yang utama juga, bersih lahir maupun bersih batin. Kalau sudah lahir batin kita merasa bersih, ini merupakan suatu kebahagiaan buat kita semua, maka mulailah kita melaksanakan aktivitas. Salah satunya kita akan melaksanakan aktivitas sholat. Maka sholat, begitu kita melaksanakan sholat, kita mulai takbiratul ihram, kemudian membaca doa iftitah. Disitulah kita disuruh sebelum membaca Al-Quran, kita diharuskan atau ditekankan, disunahkan untuk membaca ta'awud, yaitu berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala godaan setan yang terkutuk.
Masih ingat ta'awud bagaimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, barangkali perlu juga ditadaburi gitu kan, bagaimana bacaan ta'awud itu. Apa dengan zimnya itu kan, kalau a'udzunya masih gampang lah, a'udzu gitu. Tapi di belakang ada yang disebutnya itu kesalahannya bukan kesalahan yang samar gitu. Jadi ada zimnya pakai J, ada zim pakai Z gitu ya. Jadi karena itu kan zim gitu, bukan jai. Nah, bacanya barangkali perlu juga kita mentadaburinya, sehingga menjadi sempurnalah bacaan kita. Baru kita membaca suratul Fatihah. Nah, ketika membaca suratul Fatihah, disitulah kita sesungguhnya telah masuk kepada suatu momen penting di dalam kehidupan kita, yang disebut Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mendekati Al-Qur'an, siapa yang membacanya, kemudian mentadaburinya, maka dia akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang selalu dekat dengan Al-Qur'an itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu esensinya ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bagaimana satu strategi yang ada di dalam Islam ini agar umat Islam ini menjadi mulia, yaitu dengan cara tadi, dengan cara umatnya disuruh sholat sehari 5 kali, itu yang wajib. Kalau ditambah lagi dengan yang sunnah-sunnah, maka akan semakin banyak membaca Al-Qur'annya. Tidak saja membaca Al-Fatihah, tapi juga ditambah lagi dengan membaca surat-surat lainnya. Ya betul Pak. Jadi ada satu peristiwa sebenarnya yang sering kita hadapi ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau saat ini kita serang lagi musim hujan ya, terus kita bilang, waduh, hujan lagi, gitu kan. Kita seolah-olah hujan itu menjadikan permasalahan dalam hidup kita. Kita bilang, aduh, hujan lagi. Kita yang ada itu adalah, yang mengedepan itu adalah permasalahan. Nanti kalau musim kering, ya Allah panas banget, gitu kan. Panas juga merupakan permasalahan gitu. Tapi sesungguhnya bagi orang muslim sebenarnya itu bukan permasalahan gitu seharusnya. Karena semua yang panas, yang dingin adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ada itu bagaimana kita mensikapi gitu. Nah, mungkin orang-orang yang sering keluar negeri, Pak Chandra, Pak Yurman ya, yang lainnya gitu kan. Di San Marino mungkin nanti yang dingin gitu. Ya Pak. Nanti jangan bilang, waduh dingin gitu kan. Karena sebenarnya apa gitu? Sebenarnya orang Islam itu harusnya itu namanya itu sedia payung sebelum hujan gitu kan. Sesungguhnya harus memulai kehidupan itu bahwa semuanya permasalahan apa yang kira-kira akan kita hadapi dalam kehidupan kita hari ini. Begitu aja lagi musim hujan, ya maka kita selalu bawa payung gitu kan. Kalau bagi yang bawa motor kan biasanya sedia jaket hujan, jas hujan kan gitu. Jadi begitu hujan tidak benar, aduh hujan gitu. Enggak, tapi alhamdulillah
hujan turun, saya bawa jas hujan. Begitu juga bagi kita mungkin yang ke masjid, alhamdulillah begitu hujan kita bisa pulang juga ke rumah karena sudah siap-siap membawa payung. Jadi dengan potensinya salat kita yang kita mencoba merenunginya, betul yang apa disampaikan bahwa salat itu adalah tanha anil fahsya'i wa munkar. Jadi salat itu adalah menjaga dari segala perbuatan yang keji dan mungkar. Jadi yang keji itu bukan saja perbuatan yang betul-betul sifatnya berdosa besar, tapi juga adalah yang munkar juga seperti itu. Tapi perbuatan kita yang selalu berburuk sangka kepada Allah SWT, yang tadi hujan, aduh hujan gitu kan. Hujan itu kan sunatullah, sudah turun. Kita kan nggak bisa tahu kapan tuh hujan. Kadang-kadang udah gelap pun belum tentu turun hujan gitu. Tapi tiba-tiba angin datang membawa hujan, kan seperti itu. Jadi ada sunatullah gitu. Kalau sunatullah kita nggak bisa mengelaknya, tapi kita harus tadi sedia payung sebelum hujan. Dan tadi mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangankan itu gitu. Sakit pun gitu kan, sesungguhnya adalah bukan bagian dari ya Allah aku sakit nih gitu, berilah cepat kesembuhan kan gitu. Tapi ternyata sakit adalah bagian dari yang untuk menggugurkan dosa-dosa kita, dan sakit juga bagian daripada kita coba merenungi kesalahan apa yang kita perbuat. Karena kata Allah tidak ada keburukan kecuali ada karena perbuatan kamu sendiri, ya enggak Pak Rik? Kayak gitu. Tapi kebaikan adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kita semakin memahami apa pentingnya salat ini, menjaga salat ini, dan mengetahui bahwa di dalam salat ini ada yang dibaca yaitu Al-Quran, maka akan timbul suatu tindakan-tindakan yang positif untuk dapat kita menjalankan kehidupan dalam kita sehari-hari ini dengan terus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau sudah begitu maka diharapkan kehidupan kita itu yang disebut dengan bahagia. Jadi bahagia itu bukan karena hartanya yang banyak, bukan kedudukannya yang tinggi, tapi bahagia itu dalam merasa menerima dengan sebaik-baiknya apa yang Allah berikan kepada kita. Karena kadar kebahagiaan akan beda-beda. Karena itu adalah sunatullah. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan juga kenapa salat itu selalu kita membaca Al-Quran. Lebih baik kalau baca Al-Qurannya tidak hanya segala Fatihah, baik itu dalam salat wajib maupun juga dalam sholat sunnah. Karena apa? Karena orang yang membaca Al-Quran itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Petunjuk Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia yang berisi hikmah, pengetahuan, bimbingan. Tentunya sangat berharga bagi kita semua. Dan membaca, memahami, serta mengamalkan Al-Quran adalah merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini barangkali ada beberapa keistimewaan dalam membaca Al-Quran yang ingin saya sampaikan. Di antaranya adalah
Al-Quran sebagai petunjuk dan cahaya bagi kehidupan. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk hidup bagi manusia agar mereka menemukan jalan kebenaran dan kebahagiaan di dunia juga di akhirat. Dalilnya di dalam surat Al-Isra. Coba kita lihat. Ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihat alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Jadi kalau kita melihat apa yang dijelaskan di dalam surat tadi, begitu pentingnya kita membaca Al-Quran. Makanya sudah pantas kalau misalkan membaca satu huruf saja, Allah membalasnya dengan 10 kebaikan. Apalagi kalau terus kita mendekati Al-Quran ini. Sebagaimana orang-orang yang mungkin sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Quran jadikan bacaan yang rutin biasa, sehingga dia bisa menghatamkannya dalam beberapa waktu, dan bahkan ada yang hafiz gitu. Luar biasa ya. Seperti Ustadz Adi Hidayat yang kita lihat ya di mana aja hafal Al-Quran, pojok sini, dan cek kalau dicek kebenarannya dan betul gitu. Akhirnya beliau kan kita lihat begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Konon kalau punya keinginan, misalkan pengen Alfad, besok Alfad datang gitu. Kemarin Ustadz Hidayat juga kan sempat juga ke Pak Presiden yang datang ya, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikannya. Jadi begitu orang-orang yang mendekati Al-Quran itu begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil lain yang terkait dengan bahwa Al-Quran itu memberi cahaya kepada pembacanya adalah di dalam surat An-Nisa ayat 174. Ayat 174. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu Muhammad dengan mukjizatnya,
dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yaitu Al-Quran. Kita menjadikan lebih jelas gitu ya, bahwa ternyata kalau kita mendekati Al-Quran berarti kita mendekati cahaya. Seperti kita sekarang ini nih, kalau di Pak Jul situ kan, Pak Jul kelihatan remang-remang kan, Pak Jul nggak jelas maksud saya. Tapi kalau Pak Sofyan di depan, di bawah lampu ya, terang jelas gitu loh. Nah begitu juga kita dalam kehidupan. Kalau cahaya, kita mendekati cahaya, ya kelihatan semuanya, mana yang buruk, mana yang baik gitu kan, akan jelas, tinggal dipilih aja oleh kita semuanya, mau ke kiri atau mau ke kanan. Tapi sudah jelas, pilihannya sudah jelas. Ketimbang kalau kita di pojok gitu kan, remang-remang, gak kelihatan mana ini sebenarnya batasnya mana gitu. Bisa-bisa jadi salah kita lewatnya gitu, salah pencet gitu. Seperti ini kan keyboard kita nggak kelihatan nih kan kalau di tempat yang gelap gitu. Tapi begitu dinyalakan lampu maka kelihatan lah gitu. Seperti itu logika yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Al-Quran adalah menerangi kehidupan kita manakala kita mendekatinya. Maka penting pula setelah kita membaca itu juga kita membaca tafsirnya. Setelah membaca tafsirnya tentu akan lebih dituntut lagi untuk terus menggalinya lebih dalam lagi sesuai dengan kemampuan dan kesempatan kita. Itu pun sebenarnya bagian pula dari cahaya Allah, sampai yang seberapa jauh keinginan kita untuk mendekati cahaya Allah tersebut. Bagi orang-orang yang sudah mendapatkan cahaya tadi, barangkali secara lebih mudahnya seperti yang tadi sampaikan bahwa Ustadz Adi Hidayat gitu kan, begitulah beliau sudah hafal Al-Quran, dalam kehidupannya bisa kita lihat yang terus menyampaikan ayat-ayat Allah dan menjadikan kehidupannya insya Allah kehidupan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah begitu pula di dalam kita sholat ini. Jadi jangan, dengan kita mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, berharap bahwa perilaku sholat kita juga tidak hanya sekedar menjalankan tugas kewajiban saja, tetapi memahami betul. Balik lagi gitu, saya mengingatkan diri saya sendiri dan seluruh jamaah, mari kita sama-sama memahami betul apa yang kita baca, sehingga yang sampaikan kemarin, kita tidak lagi ngobrol tanpa mengerti apa yang kita obrolkan dan gitu. Tapi kita mencoba sekarang ngobrol betul-betul, kita ngobrol apa ya, memahami apa yang kita obrolkan. Tadi sebenarnya saya mau bawa hadiah, tapi hadiahnya lupa, nggak saya bawa. Maksud saya mau kita belajar kuis gitu ya, dapat ada kuisnya terus dapat hadiah kan enak ya Pak Jer ya. Hadiahnya nyusul ya boleh ya. Jadi kalau siapa yang dapat hadiah, yang dapat nih kuisnya dapat seruput lah gitu. Salah seruputnya bisa diambil di brownies. Atau yang baru, hadiahnya yang baru, siapa yang dapat teh talua. Teh talua atau teh tarik. Teh tarik juga bisa. Ada kuis nih. Sebelum lanjut ada kuis.
kuisnya ini. Yang gampang aja lah. Yang gampang bagi yang bisa, kalau yang nggak ada kan belum tentu gampang kan ya gitu. Kuisnya gini ya, Allah mendengar orang yang memujinya. Itu di mana? Apa tuh Pak? Ah betul. Dapat tertarik kan boleh, tertarik Pak, nggak pilih mau teh tarik apa namanya, seruput atau teh talua ya, itu. Dibahkan boleh nggak itu? Dibahkan boleh. Sama kameramen. Boleh. Jadi tinggal pilih aja Pak di sana ya. Tapi kalau teh tarik siang ya. Kalau seruput pagi udah ada. Oh gitu ya. Oh boleh ditemenin, nggak apa-apa, temenin. Biasanya Pak Chandra yang nemenin sama Pak Amanda. Oke. Kalau yang udah jawab, jangan jawab lagi ya. Kuisnya gini, Maha suci Tuhan yang Maha Agung, serta memujilah aku kepadanya. Jangan dia aja, kalau cuma udah nanti dapat dibawa pulang semua. Yang jelas, salah itu salah masih. Maha suci Allah yang Maha Agung, serta memujilah aku kepadanya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, Pak Eri dapat, Pak Eri. Enggak apa-apa Pak Eri. Ya, jadi kita sesungguhnya kan memahami ya, maksudnya mulai memahami berarti jadi ketika kita sami Allah liman hamidah, kita paham gitu kan bahwa Allah melihat kita, walaupun kita tidak melihatnya, tapi kita merasa bahwa Allah melihat kita. Kalau sudah begitu kan berarti apa yang disebutkan di dalam garis-garis besar haluan negara, yaitu peta iman, kita Islam gitu kan, dan yang ketiga adalah ihsan. Ihsan itu tadi itu tasawufnya itu ya. Tasawufnya itu adalah kita walaupun tidak melihat Allah, tetapi kita merasa dilihat Allah. Jadi kita waktu baca sami Allah liman hamidah gitu, itu kita berasa betul bahwa sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadikan mari kita sama-sama mentadaburi bacaan-bacaan Al-Quran, sholat kita ini. Karena apa tadi semuanya ada yang terkait dengan Al-Quran, dan tak kita tahu bahwa sholat kita yang senantiasa dijaga ini akan memuliakan kita karena di dalamnya ada Al-Quran. Jamaah yang dirahmati Allah, Al-Quran setelah kita baca itu ternyata juga mendatangkan ketentraman
dan rahmat dalam kehidupan kita. Dengan membaca Al-Quran, ketentraman itu akan hadir dan kita merasakan begitu nikmatnya. Karena apa? Karena kita ketika membaca ini, kita meyakini bahwa Allah tadi sedang melihat kita, bahwa itu adalah kitab suci yang kita pegang, yang sangat suci, tentu penuh dengan cahaya. Maka dengan cahaya Allah itu, maka kita menjadi merasa tenang dan tentram. Dalilnya adalah sebagai dalam hadis Bukhari, hadis Muslim yang disampaikan bahwa tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah untuk membaca kitabullah dan mempelajarinya. Jadi rumah Allah berarti masjid. Bersama-sama, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan yang diliputi oleh rahmat, dikelilingi oleh malaikat, dan Allah menyebut mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Makanya kita tadi waktu memulai pertemuan ini, kita juga sudah membaca salah satu dari isi Al-Qur'annya, yaitu suratul Fatihah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini, kumpul-kumpul kita ini mendapatkan rahmat dan mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu saling terkaitnya ya antara Al-Qur'an dan salat ini. Satu lagi kuisnya nih sebelum syuruk. Masih mau nggak? So, oh, yang pendek aja deh. Yang pendek aja. Ini bisa gampang nih. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagimu segala puji, sepenuh langit dan bumi dan sepenuh barang yang kau kehendaki sesudah itu. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagimu segala puji, sepenuh langit dan bumi dan sepenuh barang yang kau kehendaki sesudah itu. Oh, Pak Luling udah hafal. Dihitung nggak nih? Ya Allah, ya Rabb. Rabbana lakal hamdu. Nah, pasti apa lagi itu? Mil'us samawati wa mi'ul ardi milu masita min syai'in badu. Wah, batal dah nih. Satu lagi nih. Satu lagi.
Ini mah udah biasa nih pastilah. Nggak apa-apa nih. Ya Allah, ampunilah dosaku, bebaskanlah, belas kasihanilah aku. Baca lagi, ulang lagi ya. Ya Allah, ampunilah dosaku, belas kasihanilah aku, dan cukupkanlah segala kekuranganku, dan angkatlah derajatku. Pak Yurman dapat tuh, Pak Yurman nih. Nah, berarti Pak Yurman dapat teh talua. Gitu. Boleh kapan mau ngambilnya, mau habis zuhur boleh Pak, habis asar. Sumat nih. Nanti kalau dipromosikan banyak yang ngaji ini. Nanti gini Pak, itu hadiahnya minuman. Kalau saya pesan madu, kalau itu nanti apa? Jumpa-jumpa. Ya. Nah kalau Pak Lulik silakan mau dandang. Kalau mau pakai baju adat. Mau di lipstick, mau dipakai bulu mata boleh. 3 piring mau pakai base cap kan gitu kan. Ini udah terobosan baru ya. Jadi tiap hari bisa itu ya. Aku nanti niatnya jadi salah. Karena hati bukan ngaji. Salah juga kita ya. Tapi nggak apa-apa, itu untuk motivasi. Motivasi kan, motivasi, makanya motivasi. Jadi semua saya juga, wah ini harus ada metode baru gitu kan. Masa kita cuman bersepuluh terus gitu kan. Jadi Nabi Hidayat tadi suka ngasih umroh Pak. nah iya kan, saya cuman teh talua. Gitu kalau umroh loh luar biasa. Pak Ervin juga, Pak Ervin langsung semangat juga kan. Pertanyaannya kan gampang. Misal Al-Muluk surat keberapa, berapa ayat? Udah, bisa umroh. Iya kan, itu luar biasa. Udah banyak yang menang, gitu. Gila lagi. Jadi nggak apa-apa ya untuk semangat ya. Gitu. Jadi Jumat depan siap-siap kuis ya. Belum modal. Terus kalau Pak Rahmat itu yang nanya gimana? Ya, hadiahnya apa? Diajak meeting. Diajak meeting. Iya. Mangga ya. Ya itu barangkali yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Jadi intinya tidak lain adalah kita bagaimana memperbaiki pemahaman kita di dalam melaksanakan agama ini, khususnya di dalam melaksanakan sholat. Karena sholat itu tanha anil fasai wal munkar. Sholat itu adalah tiangnya agama. Sholat itu adalah membawa kita semuanya menjadi sesuatu yang sangat istimewa. Siapa yang selalu menjaga sholatnya, maka Allah akan selalu menjaganya pula dari segala keburukan. Karena apa? Jadi tanha anil fasai wal munkar. Jadi kita selalu berada, insya Allah selalu berada di jalan relnya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya dari saya sendiri. Apabila saya salah, saya mohon maaf kepada jamaah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali masih ada ya waktu ya. Menurut lagi bagi jamaah yang ingin mendiskusikan, menambahkan, kami persilahkan. Saya tutup dulu dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.